Hai guys, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Puput Saraswati di Teen Talk, kisah klasik anak muda. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas topik yang sering kali terjadi atau sikap yang banyak dimiliki oleh orang nih. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu menunda-nunda pekerjaan atau bahasa kerennya procrastinating. Siapa nih dari teman-teman semua yang punya kebiasaan seperti itu? Nah, saya juga salah satunya. Oke, pada malam hari ini saya tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa yaitu Pramesti Ardea atau kerap disapa Dea. Halo De, apa kabar? Halo Put, Alhamdulillah baik nih. Puput gimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, sebelum masuk ke Hmm, topik nih De, boleh dong kamu menyapa teman-teman semua sekalian memperkenalkan diri kamu? Boleh banget nih buat teman-teman Teen Talks. Perkenalkan, nama aku Pranesti Ardea. Tadi udah dikenalin sedikit nama Puput. Aku biasa dipanggil Dea. DEA, 3 huruf aja biar kita akrab ya teman-teman. Terus apa lagi nih? Aku merupakan mahasiswi di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, jurusan arsitektur. Salam kenal teman-teman. Dan mungkin kalau mau kenal lebih jauh, kita bisa di belakang layar deh, di belakang podcast, bisa follow-follow Instagram dan lain-lainnya. Siap nih Kak Dea ya. Mau kalau dari teman-teman mau kenalan nanti kita kasih username Instagramnya di di description box ya. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan pertama nih De, aku mau tanya dulu nih. Mm-mm. Kamu tuh tipe orang yang kayak gimana sih De? Tipe orang yang rajin kalau ada tugas langsung dikerjain atau tipe orang yang ngerjain tugas itu sesuai dengan mood atau tipe orang yang suka menunda pekerjaan? Waduh, kayaknya yang nomor satu nggak mungkin ya. Orang yang rajin, enggak sih, nggak bisa dibilang rajin sih. Terus buat yang opsi nomor dua, itu orang yang bekerja sesuai mood, bisa jadi. Terus yang opsi nomor tiga, menunda-nunda pekerjaan, nggak selalu sih. Jadi mungkin aku antara dua sama tiga, tapi lebih ke dua sih. Karena apa ya, kita tuh sebagai manusia nih ya, pasti kita udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ya kembali lagi, mood kita gimana, perasaan kita gimana. Kalau kita paksain juga nggak bisa. Bisa sih sebenarnya, tapi kan sesuatu yang dipaksain itu nggak baik ya guys. Jadi aku tipe orang yang bekerja sesuai mood sih. Tapi harus tetap profesional juga. Gitu, Put. Nah, kamu pernah nggak sih De ngelakuin Hmm. kayak menunda pekerjaan? Nah, alasan kamu itu selain dari alasan utamanya itu selain dari mood, itu ada alasan lain nggak sih ketika kamu menunda pekerjaan itu? Oke. Menunda pekerjaan, procrastinating tuh pasti semua orang tuh ngalamin gak sih, Put? Iya, benar benar benar. Pasti ngalamin. Cuman emang balik lagi ke kita dan faktornya itu banyak banget yang mempengaruhi kita melakukan procrastinating itu sendiri. Kalau aku sendiri sih yang aku rasain dan kebanyakan ya itu tadi yang pertama tuh masalah mood. Aku tuh orangnya apa ya? Dibilang swing mood juga enggak, tapi dibilang moodnya bagus terus juga enggak. Kayak pasti kalian pernah nggak sih guys ada satu hari di mana kalian lagi galau banget, lagi sedih banget entah kenapa, padahal nggak ada yang nyakitin. Terus jadinya nggak mood buat apa-apa, moodnya mau galau aja di eh, bengong gitu, ngeliatin jendela sambil muter lagu Raisa. Ya ampun, anak udah jangan sekarang banget. Nah, terus selain masalah mood itu, kalau aku sendiri sih lebih ke capability aku pas ngerjain pekerjaan. Kadang ada pekerjaan yang kita belum menguasai teknis pengerjaannya itu kayak gimana. Kita tuh belum ngerti gitu. Ini ngerjainnya gimana sih? Terus ujungnya jadi pusing. Jadinya ya
aku lebih memilih buat ngenyampingin pekerjaan itu dulu. Aku ngerjain pekerjaan yang lain gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin lebih ke tingkat kesulitan pekerjaan itu kayak gimana. Mungkin teman-teman pernah nggak sih ngegampangin suatu pekerjaan, terus jadinya pekerjaan itu ya udahlah terakhir aja lah, ya udahlah ini mah gampang, ini mah sejam juga kelar gitu gitu. Itu sih sebenarnya faktor-faktornya, dan yang terakhir juga yang nggak kalah terpengaruh itu faktor lingkungan. Lingkungan sekitar kita kayak gimana, eh, itu pasti berpengaruh banget sama apa namanya, kita mengerjakan sesuatu gitu. Kalau dari Puput gimana, Put? Nah, ngomong-ngomong tentang faktor lingkungan nih, sebenarnya aku ngalamin juga sih faktor lingkungan itu kayak gimana Gimana tuh? kalau di aku. Nah, karena aku basicnya dari anak SMK yang suka banget nunda-nunda pekerjaan karena kebanyakan praktek dan ngerjainnya tuh sering mepet-mepet deadline. Tapi semenjak masuk kuliah karena beda lingkungan, terus dari anak-anaknya yang mayoritas itu anak SMA, jadi mereka itu lebih rajin-rajin kayak gitu. Kerjain tugas kayak makalah kayak gitu. Nah, terus selain itu dari circle pertemanan aku juga itu sangat mempengaruhi sih. Kebanyakan dari teman-teman deket aku yang ada di sekitar aku tuh mereka tuh rajin-rajin banget kalau ada udah dapat tugas kayak gitu. Kayak kalau dapat tugas itu hari ini dapat tugas, nanti malam dikerjain, besok kelar, udah selesai, nggak ada beban. Tapi jadi dari situ aku tuh kayak termotivasi, kayak jiwa-jiwa apa ya, persaingan, Hmm. terus pertarungan antar temen itu jadi tinggi gitu kayak gitu. Wow. Selain itu juga mereka tuh sering ngingetin kayak gitu kalau aku males gitu, kayak Hmm. ayolah kerjain, besok udah deadline Hmm. kayak gitu. Ayolah jangan males kayak gitu. Selain itu juga kayak gimana ya? Karena hidup di lingkungan yang udah biasanya dulu males-males, terus sekarang dapat lingkungan baru yang Hmm. saling mendorong buat kita majunya bareng-bareng kayak gitu, udah jadi motivasi tersendiri sih sebenarnya. Punya teman kayak mereka itu jadi bersyukur kayak gitu, diingetin kayak gitu. Bener-bener bener banget. Nah itu berarti circle-nya Puput bagus sih, Put, harus dipertahanin sih. Soalnya mereka bawa apa ya, dampak positif kan ke Puput sendiri. Iya bener. Terus Benar. selain bawa dampak positif, mereka Hmm. tuh juga tahu kayak gimana cara bagi waktu mereka itu juga bagus. Hmm. Jadinya aku juga banyak belajar sih dari mereka, walaupun mereka itu sibuk kayak organisasi, tapi kuliahnya mereka itu nggak keteter. Mereka sibuk ngebucin kayak gitu, tapi malah mereka juga tetap mentingin tugas gitu daripada ngebucin kayak Eh, gitu. wow, bagus bagus bagus. Nah, terus Itu nih deh, hmm? itu apa? Kamu lanjutin dulu deh. Enggak sih, Put, enggak sih. Aku iri aja, Puput ternyata punya circle yang wow, positif banget, nggak toksik. Karena anak-anak muda sekarang tuh kan terjebak di circle yang toksik ya. Nah ini Puput beruntung banget punya teman-teman yang baik-baik deh gitu, Put. Iya sih, alhamdulillahnya dapat kayak gitu karena saling berdoa aja biar dijauhkan dari teman-teman yang toksik. Bener. Nah, terus Oke, nih Put. deh, Hmm? kamu selain selain kan di procrastinating ini juga ada nih dampak negatifnya. Nah, dampak negatif apa sih yang pernah kamu alamin atau pernah dialami oleh kamu selain di akhir itu pasti kerjaannya numpuk kayak gitu. Selain itu tuh apa sih hal yang buat dampak negatifnya kayak gitu? Mm-mm. Oke, oke. Dampak negatif procrastinating itu sebenarnya banyak banget. Nah, cuman yang paling aku rasain ya, yang paling aku rasain di saat kita menunda-nunda pekerjaan itu, yang pertama, kita jadi gampang stres. Eh Kayak yang tadi Puput bilang, kita bakalan numpuk nih pekerjaan di akhir. Terus pas di akhir, ya udah,
boom meledak gitu aja, terus kita jadi keteteran segala macem gitu. Nah, pas kita lagi ngalamin hal tersebut, di situ kan kita pasti ada pikiran kayak, ih kenapa sih gue nunda-nunda pekerjaan? Ih gue pengen ngerjain kerjaan ini gitu. Kayak ada rasa cemas gitu nggak sih Put? Bener, ada rasa cemas tapi badan kita itu kayak mager. Nggak tahu Iya kenapa. benar, benar. Kita tuh sebenarnya cemas, kita tuh sebenarnya khawatir nih. Kita belum ngerjain suatu pekerjaan ini, padahal udah mau mepet deadline nih. Tapi ya itu ada sesuatu dari diri kita tuh yang nolak buat ngerjain. Kayak faktor-faktor yang udah aku sebutin tadi, itu berpengaruh banget ke diri kita dalam mengerjakan sesuatu. Nah, eh, ketika udah kayak gitu, kita ngalamin kecemasan, kita jadi anxiety, terus jadi gampang stres karena eh, ngatur waktunya, karena keteteran di akhir akhir waktu. Ya pokoknya gimana ya, pas kerjaan numpuk tuh, wah stres banget sih Put kalau aku sih. Sama sih, stres, takutnya nggak selesai atau kan kalau tugasnya numpuk kebanyakan terus kita tuh ngerjainnya juga gerusah-gerusuh. Kata-katanya Hmm. banyak yang keluar out of topic kayak gitu. Terus Hmm. ujung-ujungnya nilainya juga nggak maksimal kayak gitu. Beda Iya kalau bener kita banget. ngerjainnya dari jauh-jauh hari kan. Bener banget. Nah itu nyambung ke dampak negatif yang kedua, yang paling gede juga dampaknya dirasain, itu ngaruh ke hasil kerja kita. Kalau kita procrastinating, menunda-nunda pekerjaan, kita pasti jadi mempersingkat waktu pengerjaan dong. Dari yang tadinya dikasih waktu seminggu, terus kita jadi SKS nih, sistem kebut sejam, bukan semalam lagi. Iya, bener-bener bener. Udah SKS sistem kebut sejam. Iya bayangin aja tugas yang harusnya seminggu, kamu kerjain sejam, itu udah deg-degan, cemas gitu. Terus jadi blank juga, jadinya output kerja kita yang gak maksimal gitu sih. Cuman ada beberapa orang yang di detik-detik terakhir deadline tuh emang dia tuh malah muncul inspirasi-inspirasi yang kreatif, itu ada juga yang kayak gitu Put. Tapi kalau aku sih tipe orang yang agak panik sih, agak panik kalau udah mendekati deadline kayak gitu. Cuman Iya. sekarang-sekarang kayaknya eh, mental aku udah cukup kebal ya. Jadi ya udahlah gitu. Ya udah emang apa ya? Sebenarnya ya udahlah tuh konotasinya agak jelek ya. Jangan Iya, disentuh bener-bener. juga. Kayak kita harus berubah gitu. Kita niatin berubah, terus pas kita udah menyelesaikan pekerjaan dengan batas kemampuan kita, ya sebisa mungkin apa ya? Kayak kita tuh menerima walaupun kita nggak maksimal banget nih, ya jangan terlalu jadi perfeksionis kalau kamunya sendiri aja masih procrastinating gitu. Jadi kita coba damai, kita coba menerima kalau oh ternyata gue bisanya begini. Mungkin nanti next time kalau misalkan gue punya waktu lebih banyak, mungkin gue bisa lebih gitu sih. Kayak lebih sadar diri aja gimana sama Iya kondisi kita ya. benar-benar. Jangan terlalu perfeksionis. Padahal kita tahu kita itu procrastinating, tapi kita mau tetap perfect gitu kan, itu agak agak mustahil, kayak bangun 1000 candi di satu malam. Iya, Aduh, bener-bener bener. ya gitu sih dampak negatifnya teman-teman. Lebih sadar diri lah intinya. Kalau kitanya Hmm, nggak maksimal ya hasilnya nggak maksimal kayak gitu. benar-benar. Kalau kamu mau maksimal ya udah dari awal kamu jangan procrastinating. Ya, bener bener bener. Kuncinya balik lagi ke diri sendiri. Nah, Iya. nih deh, ada lagi nih pertanyaannya. Hmm. Kamu tuh
gimana sih cara kamu biar nggak menunda-nunda pekerjaan kayak gitu? Waduh, kayak tips buat nggak procrastinate ya. Iya bener. Sebenarnya sampai sekarang juga aku kadang procrastinating juga Put. Jadi gimana ya? Kalau aku ngasih tips, aduh, kayak berasa menggurui ya guys. Padahal diri sendiri Kita belum. sharing. Gak apa-apa, kita di sini kan sharing. Maksudnya dari pengalaman kamu, mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman kita yang ingin Ah, keluar dari lingkaran procrastinating ini kayak gitu. Oke, oke, oke. Oke, aku akan membimbing kalian guys buat keluar dari lingkaran setan ini. Kita bareng-bareng, oke? Jadi Oke, oke. kalau menurut aku, eh yang pertama dan yang paling basic itu kita niatin dulu dari diri kita kalau kita tuh mau berubah, kalau kita tuh nggak mau nih nunda-nunda pekerjaan karena dampak negatifnya tuh banyak banget yang tadi udah aku sebutin. Terus ya pasti kita pengen berubah ke jadi yang lebih baik dong. Jadi yang pertama tuh kita niatin dulu kalau kita mau berubah gitu. Terus yang kedua, setelah kita udah punya niat, semua harus diawalin sama niat. Yang kedua, dan mungkin teman-teman semuanya udah pada tahu, dan mungkin teman-teman semuanya sebenarnya udah ngelakuin tips ini. Tips yang selanjutnya itu kalian harus bikin list. Kalian harus bikin to-do list berdasarkan skala prioritas kalian. Kalian pasti tahu deh cara bikin list yang sesuai dengan prioritas kayak gimana. Itu kayak hal hal basic banget dan pasti semua orang bisa sih harusnya. Cuman emang ada beberapa orang yang agak kebingungan pas ngatur skala prioritas. Mungkin karena tugasnya banyak, karena pekerjaannya banyak, dan bisa jadi pekerjaannya itu uh, dilakukan secara bersamaan. Deadline-nya secara bersamaan gitu kan susah ya ngatur skala prioritasnya. Nah itu balik lagi ke diri kita, gimana kita memposisikan diri, terus ya itu prioritas kita tuh apa, kita tuh ngejar apa, kita mau apa, Kayak diurutin tahu deh. tingkat kayak tahu tingkat urgensinya kayak gitu ya. Lebih urgent yang Benar-benar, mana kayak gitu. benar. Mana yang urgent, mana yang enggak, mana yang important, mana yang enggak, yang kecil-kecil, yang apa ya, nggak penting itu kesampingin dulu deh. Kita bikin list dulu yang bener-bener kerjaan kita, di situ kita fokus, karena apa ya, bikin list itu gampang Put, tapi ngerjainnya itu yang susah. Bener, bener, bener. Listnya itu udah tertera di depan mata, tapi dirinya aja yang mager buat ngerjain. Iya bener. Nah itu PR kita tuh di situ, makanya tadi tips yang nomor satu itu kita harus niat. Kita Iya. harus niat kalau kita harus kerjain to-do list ini nih. Karena, gimana ya, kalau aku sendiri nih, motivasi aku ngerjain to-do list itu tentang tugas-tugas aku, karena ada rasa kepuasan tersendiri pas kita checklist, pas kita coret to-do list itu tuh kayak satisfying banget gak sih Put? Iya, bener-bener. Selain itu, Ah, kita juga merasa tingkat kepuasan kita tentang suatu hal itu kayak, wow, kita udah selesai nih. iya Akhirnya kita bisa benar-benar. liburan kayak gitu. Ujung-ujungnya Bener, kan pasti liburan. bener banget, bener. Pas kita coret tuh kayak, ih, selesai juga nih tugas gue. Wah, sisa 4 gitu. Iya, 4 lagi gitu. Nah, pas kita bisa nih bikin motivasi dari to-do list itu sendiri. Pas kita udah coret satu nih, misalkan kita coret tugas yang nomor satu. Tugas yang nomor satu kita mau kasih ke diri kita sendiri. Aku mau jajan di Indomaret deh. Aduh, aku nyebut merek. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Setelah udah selesai tugas nomor satu, aku mau ke Indomaret jajan. Terus masih ada 4 tugas nih misalkan. Nah nanti pas tugas kedua, aku mau jogging deh keluar.
Ngeliat tetangga, lihat burung-burung, lihat hijau-hijau gitu-gitu. Terus nanti gitu aja terus itu bisa jadi motivasi kita sendiri. Nah, self reward itu penting banget sih Put. Kalau menurut aku, selain Iya benar. kita selain kita bisa maksimalin to-do list, kita jadi bisa berterima kasih ke diri kita sendiri karena kita udah nyelesain pekerjaan-pekerjaan kita nih. Masa kita nggak terima kasih ke diri kita sendiri? Kayak yang tadi Puput bilang, setelah selesai tugas kita bisa liburan, itu kan termasuk self reward. Terus bisa nonton bioskop, bisa apapun deh, jalan sama pacar segala macam, kan termasuk self reward. Jadi bahagia orang tuh beda-beda sih. Kalau aku sendiri udah deh, nyoret nyoret to do list aja tuh udah seneng banget Put. Iya iya iya. Kalau dari aku sih lebih ke kulineran sih. Kalau aku udah nyelesain, misal nih UTS, Hmm, UAS kan itu biasanya dapat waktu 2 minggu buat ngerjain. Selesai 2 minggu itu hmm. paling keluar makan sama temen, udah ketemu sama temen ngobrol aja, beli es teh ngobrolnya 2 jam aja itu udah seneng banget. Karena bisa keluar. Bener bener bener. Nah itu tuh guys, penting banget. Yang pertama niat, kedua bikin to do list, sekaligus kita self rewarding diri kita. Terus yang ketiga itu kita harus jauhin dari distraksi. Kita jauhin hal-hal yang mengganggu fokus kita nih. Kalau anak muda zaman sekarang pasti yang jadi pengganggunya itu gadget nggak sih Put? Iya bener banget. Kalau udah scroll IG, TikTok pasti lupa waktu. Iya benar banget. Nah, aku juga sebenarnya distraksinya gadget juga. Lebih ke aku tuh kalau ada yang ngechat nih, itu langsung ngelihat HP, terus langsung buka WhatsApp, terus balas chatnya. Nah, kalau udah buka HP pasti kita kemana-mana tuh. Ih, mau lihat status WhatsApp dulu ah. Mau lihat Snapgram dulu ah. Kayaknya scroll Twitter deh. Gitu aja terus tahu-tahu udah 2 jam, tahu-tahu 3 jam. Itu PR banget sih. Sama sih, aku juga masih agak susah buat jauh dari gadget kayak gitu. Mm-mm. Kalau aku sih Mm-mm. lebih ke kalau lagi nonton kayak gitu, kayak lagi nonton pertandingan basket atau badminton kayak gitu, udah lupa waktu kalau aku ada tugas kayak gitu, udah nggak tahu kemana. Eh, wow, kalau aku biasanya drakor sih Put. Aduh, Nah, satu itu salah episode deh, satunya. satu episode deh. Episode satu selesai. Aduh, kayaknya penasaran nih. Episode 2 deh. Nanti Udah sampai episode gitu akhir aja itu. terus. Iya, gitu aja terus. Nah, jadi gimana kita eh balik lagi kita ngatur ke diri kita sendiri. Kalau kita tuh harus selesaiin pekerjaan ini, ya udah kita harus fokus. Jauhin distraksi itu. Kalau tadi aku sama Puput dan anak-anak muda yang lain di seluruh Indonesia terdistraksi sama gadgetnya. Sebisa mungkin kita jauhin gadgetnya. Ya, sejam deh kita nggak nyentuh gadget. Kita misalkan pekerjaannya dilakukan melalui laptop. Kita tahan-tahan diri nih, nggak buka gadget. Nggak taunya malah buka Instagram lewat laptop. Tampol nih. Aduh. Soalnya kita kayak gimana ya? Kita itu udah dimudahkan gitu loh sama teknologi. Jadi kita itu udah terlalu dimanjakan kayak gitu sih menurut aku. Iya benar, udah apa ya? Addicted juga, ketagihan. Jadi itu balik lagi sih ke diri kita beneran deh. Harus diniatin bulat-bulat kalau kita tuh harus nyelesain tugas ini. Kita inget nih dampak kalau kita menunda-nunda kayak gimana. Terus apa yang kita dapatkan. Jadi ya udah deh, sejam aja nggak megang HP. Terus nanti megang HP lagi bisa 20 menit deh megang HP. Terus nanti lanjut pekerjaan lagi. Gitu. Kayak gimana time management kita juga sih dalam mengatur diri. Ya bener banget. Sebenarnya iya sih, tipsnya itu aja. Mungkin faktor
faktor distraksi lain tuh kayak dari luar. Misalkan pacar kamu nih gangguin kamu mulu, udah putusin aja, putusin. Tuh, dapat tips suruh mutusin pacar kalau udah toksik tuh. Iya bener, kayak ngapain kamu pertahanin seseorang yang malah nunda keberhasilan kamu gitu. Udah deh, kalau misalkan pacar kamu atau siapa ya, teman kamu toksik dan menghalangi kamu buat melangkah ke depan, ya kita cut off people toxic itu. Dan sebenarnya pokoknya kembali lagi ke diri kita sendiri sih, Put. Kalau menurut aku itu penting banget tipsnya buat kita menghindari procrastinate ini, buat kita keluar dari lingkaran setan ini gitu, Put. Nah, aku juga setuju banget nih sama Dea. Soalnya kalau kita itu lebih ke sadar diri sih, kayak gimananya kita yang bisa ngatur diri kita itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain kayak gitu. Iya benar. Mungkin perbincangan kita malam hari ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih buat Dea sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman tentang procrastinating pada malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa memotivasi teman-teman semua untuk keluar dari lingkaran procrastinating dan mulai untuk lebih produktif lagi. Akhir kata, saya Puput Saraswati pamit undur diri. Sampai bertemu di Teen Talk episode selanjutnya. Teen Talk, kisah klasik anak muda.